Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai teknik analisis komparasi. Nah, teknik analisis komparasi ini digunakan untuk menguji suatu hipotesis mengenai apakah ada perbedaan antara variabel yang sedang diteliti. Apakah dalam hipotesis itu ada perbedaan yang sangat signifikan berpengaruh atau perbedaannya hanya kebetulan saja. Nah, untuk mengetahuinya, sebelumnya kita ketahui dulu ya, teknik analisis komparasi ini ada dua jenis. Yang pertama bivariate dan multivariate. Jika variabelnya ada dua disebut sebagai bivariate. Contoh tesnya adalah uji T atau t-test dan uji C kuadrat. Jika variabelnya lebih dari dua maka dikatakan sebagai multivariate. Contohnya adalah ANOVA. Oke, ini adalah contoh menggunakan uji T. Rumus yang digunakan T sama dengan MD. Di sini adalah mean of difference dibagi oleh standar error dari MD. Nah, untuk mendapatkan standar error dari MD, rumusnya adalah SD, di mana SD ini adalah standar deviasi dibagi akar N dikurang 1. N di sini adalah jumlah responden yang dipakai dalam penelitian, di mana SD sendiri adalah standar deviasi dari perbedaan skor antara variabel 1 dan variabel 2. Rumus SD sendiri, standar deviasi adalah akar dari sigma D kuadrat dibagi N dikurang sigma D per N dikuadratkan. Oke, di sini adalah contoh suatu penelitian atau eksperimen dilakukan untuk mendapatkan efektivitas metode pembelajaran matematika menggunakan pretest, menggunakan metode lama, dan setelah itu digunakan metode baru atau lanjutan dengan menggunakan post-test. Pengujian hipotesis yang diangkat adalah apakah tidak terdapat perbedaan antara metode lama dengan metode baru dengan sebelumnya dilakukan pretest dan sesudahnya dengan post-test. Uji coba menggunakan 25 siswa sebagai responden. Berikut adalah tabelnya. Di sini X adalah metode lama, maksudnya ada 25 siswa, kemudian Y adalah metode baru. Hipotesis yang bisa dikemukakan adalah untuk H0 adalah tidak terdapat perbedaan antara metode lama dan metode baru, sedangkan H-nya terdapat perbedaan antara metode lama dan metode baru. Nah, tabel perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita salin metode lamanya X dan metode barunya Y. Kemudian di sini ada D, D ini adalah difference, di mana D adalah X dikurang Y. 70 dikurang 67, 3, 60 dikurang 68, min 8. Kemudian tabel di sebelahnya adalah D kuadrat. D kuadrat ini berarti D dipangkatkan 2. 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. Min 8 kuadrat artinya min 8 dikali min 8, 64, karena min kali min adalah plus. Oke, kemudian kita akan jumlahkan yang D kuadrat ini dari atas ke bawah, namanya adalah sigma D kuadrat. Nanti dapat angka 12, 16. Oke, kemudian dari tabel tersebut di atas kita dapat sigma D min 120 dan sigma D kuadrat 1216. Langkah berikutnya adalah mencari mean of difference atau rata-rata perbedaan MD. MD adalah sigma D dibagi N. Min 120 dibagi 25 dapat angka min 4,8. Langkah berikutnya mencari standar deviasi perbedaan atau SD, di mana SD adalah akar sigma D kuadrat per N dikurang sigma D per N dikuadratkan. Kemudian nanti akan didapatkan angka 5,1. Yang berikutnya mencari standar error dari mean of difference. Rumusnya adalah SD dibagi akar N min 1. Kita masukkan, nanti akan didapatkan standar errornya adalah 1,033. Terakhir mencari harga T dengan rumus T sama dengan MD mean of difference-nya dibagi standar errornya. Mean of difference min 4,8 dibagi 1,033 dapat angka min 4,68. Nah, angka ini yang akan kita bandingkan dengan T tabel ya. Menggunakan taraf signifikansi 5%, T tabel nanti diperoleh angka 2,064. Berikut adalah tampilan tabelnya. 5% berarti kita pakai yang ini ya, 0,05, kemudian 24 karena alfanya adalah 25 dikurang 1. Jumlah responden 25 dikurang 1 adalah 24, kita lihat angkanya 2,04. Ini adalah nilai dari T tabel. Ya. Jika T tabelnya jika T hitungnya lebih besar dari T tabel, 4,64 lebih besar dari T tabel, maka menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara metode lama dengan metode baru. Artinya HA diterima.
Nah, ini bisa menjadi kesimpulan bahwa metode pembelajaran yang baru ini diandalkan dapat ditindaklanjuti sebagai metode pembelajaran berikutnya untuk pelajaran matematika. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.